para pemirsa TV One di mana saja berada yang kami hormati, dan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat di Masjid Dian Al-Mahri yang berbahagia. Sebenarnya antara laki-laki dan perempuan, jika dia memahami hidupnya ini, harus nomor satu dia berasa dirinya adalah khalifah. Karena Allah menciptakan manusia dimulai dengan Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pemimpin. Jadi kita ibu-ibu sangat harus berbuat memberdayakan diri kita. Kedua, dalam segi cari ilmu, Islam sudah menyuruh. Lihat ayat pertama yang turun, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini baca. Yang kedua, qalam, tulis. Inilah yang sebetulnya harus dipahami oleh kita. Untunglah perempuan-perempuan Indonesia dari awal sudah banyak yang mereka ini dia ini sudah menyadari diri untuk maju, untuk ke depan. Sekarang ibu-ibu, mari pikirkan, menuntut ilmu dari mana? Minal mahdi ilal lahdi. Di majelis taklim selalu kita baca itu. Menuntut ilmu dari ayunan sampai lubang kubur. Jadi semua kita sepanjang hidup di dunia harus memajukan diri kita semua. Baik pun kita di rumah tangga ataupun kita di dunia publik, di dunia umum, di masyarakat, harus pinter. Harus iman jaga di dalam. Karena perempuan di luar kita dulu, ini jangan lupa, Islam yang mengangkat derajat perempuan yang pertama. Jangan lupa, dulunya kita dijual perempuan, diwarisi, dijadikan budak, dihinakan, dikubur hidup-hidup. Ini semua harus dipahami. Tapi Islam bawa kita ke tingkat derajat mulia, tidak dibedakan. Nah, mari berdayakan diri kita masing-masing. Lihatlah bagaimana tokoh-tokoh kita dulu ikut di medan perang. Contohnya Cut Nyak-din, suaminya kan Tengku Umar. Pada saat itu sedang gigih-gigihnya melawan penjajah. Dia mau berbuat. Terus dia itu berdayakan diri. Nah, paling bagus kita semuanya harus berpikir untuk beramal. Dalam dunia rumah tangga dan dunia publik umum. Saya diajak sama ayah saya masih kecil untuk kenal masyarakat, untuk bisa ikut bangun berbagai-bagai rumah pendidikan, kursus bisa kita bikin untuk memajukan perempuan-perempuan. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita semua termasuk perempuan ikut dalam forum pembelajaran, yaitu namanya Majelis Taklim. Itu forum pembelajaran. Jadi silakan, saya melihat suka ngiri kepada negara lain. Umpamanya perempuan-perempuan baru berhenti belajar S3, jadi doktor-doktor, bahkan naik sampai profesor. Ya, saya lihat teman-teman dari luar negeri seperti itu, kita juga nggak ketinggalan. Banyak. Coba kemarin di ujung dikasih lihat, jadi pilot perempuan, ya kita lihat kan di waktu memperingati Hari Kartini yang beragam itu macam-macam. Namun kita lihat sekarang perempuan Indonesia sudah berdaya. Saya dulu juga telah diajak dan diangkat untuk menjadi menteri, namanya Menteri Peranan Wanita. Ya, zaman Pak Harto Ujung dan zaman Pak Habibie. Saya telah mengajak melihat wanita Indonesia lebih 100 juta. Mari kita berdayakan. Mereka berada di sekolah, jadi guru, jadi dosen, jadi profesor, jadi doktor.
mereka di rumah sakit, jadi perawat-perawat, jadi dokter-dokter. Mereka berada di bidang advokasi, jadi advokat. Mereka ada yang di bidang ekonomi, ya, jadi bankir-bankir atau memimpin perusahaan. Maka dari itu di bidang kesehatan, di bidang hukum, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang budaya, semua mari kita bisa masuki asal satu, ada ilmu, ada kemampuan. Tidak bisa main paksa duduk saja namun tidak mampu. Sebab kalau saja satu usaha, satu kegiatan diisi oleh orang yang tidak mampu, fantaziris sa'ah, tunggu akan ada kehancuran. Ibu-ibu sekalian, pertama kalau masalah rumah tangga, memang harusnya perempuan-perempuan ini berpikir tentang rumah tangga adalah utama. Dia bisa menenangkan suaminya, dia bisa cerdas, dan kalau suaminya mengajak diskusi, jangan nggak nyambung sama kita. Ya karena kita nggak pernah pinter, nggak baca apa-apa, nggak bisa nulis dan nggak bisa apa, nggak nyambung. Jadi suami-suami banyak nggak betah kalau istrinya kagak diajak bicara, kagak nyambung. Yang kedua juga harus belajar dari ilmu pengetahuan yang great anak-anak kita, supaya anak kita lagi kerjakan kerjaan rumah, ibu temani, ibu dampingi, namun tidak dihalangi. Perempuan berkarya, perempuan hebat. Lihat perempuan-perempuan tokoh-tokoh Islam, ada Khadijah, ada Siti Hajar, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Sofiyah. Semua orang jago-jago lah kita katakan, pinter-pinter, hebat-hebat. Orang yang tegar kayak Siti Hajar, ya, orang yang pandai dan berusaha setia suami Khadijah dan lain-lain. Ini kan luar biasa. Memang wanita, Bu, sebenarnya saya baca di dalam berbagai buku, di luar Islam yang pertama dihinakan, yang kedua didewa-dewakan, yang ketiga disamaratakan.